الحمد لله الذي خصنا على غيره من الأمم بمزايا كثيرة وجعلها لنا أسبابا للسعادة الدنيوية والبرزخية والأخروية. اللهم يا رب أتم صلواتنا وسلامك على عبدك المصطفى سيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا محمد إمام الصائمين المصلين المتقين وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الإيمان واليقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, sesepuh bini sepuh seluruh jajaran takmir Masjid Musalla dan segala para jamaah yang senantiasa selalu diberi petunjuk, hidayah, taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita digolongkan tetap dalam kondisi istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini mohon lebih diperhatikan karena malam ini bertepatan malam Jumat, malam ganjil. Malam Jumat, malam ganjil 21. Oke, dan pengajian kita namun ternyata tinggal hari ini. Oke, karena hari Senin depan sudah tanggal 24. Kami masih punya pengajian besoknya, kita tutup di Mutakin, hari Sabtu kita tutup di Bunter, hari Ahad kita tutup di Ukhuwah. Jadi hari Seninnya jenengan sakit istirahat. Jadi pada cawis-cawis roti monggo, terus baju monggo. Oke, mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah. Langkah-langkah panjenengan, waktu panjenengan, kesempatan panjenengan untuk Allah, insya Allah akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan penggantian yang lebih banyak, kekal abadi di alam barzah permulaannya dan kelak nanti di akhirat insya Allah selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Terus malam ini tolong lebih diperhatikan karena menurut keterangan Imam Haddad, perhatikan malam ganjil yang berada di malam Jumat. Harus ngomong karena nanti malam Jumat dan malam ganjil. Kalau Jumat yang akan datang kata si malam 28. Wong pun kulo itu kata si. Maka malam ini tolong jangan tambahin. Kalau ada sholat malam tasbih diberi kok jangan berangkat, berangkat, manfaatkan. Walaupun boleh secara sendirian, boleh. Tapi Allah itu dalam kaidah keterangan hadis iyadullah ma'al jamaah. Jadi Allah itu menerima, itu biasanya bareng-bareng. Iyadullah ma'al jamaah. Jadi rahmatnya Allah itu berada dalam jamaah, jadi kebersamaan. Kata sekadar niki ngaji bareng-bareng, niki gede diterima niku lebih gede daripada betul sholat fardu secara berjamaah. Niki luwih diterima luwih nggih daripada betul kalau tadarusan. Niku lebih diterima daripada betul karena kaidah hadis ini iyadullahi ma'al jamaah. Nah, setunggal diterima kabeh kecangking. Mungkin nah setunggal diterima kabeh kecangking. Ternyata pertama, kedua sampai terakhir kok enggak diterima. Ada satu wujud
buncit tekone kiai diterima kabeh diterima. Kalau toh seandainya nggak diterima karena mungkin ada kekurangan tersendiri, jenengan tamune Allah, jenengan kalih kula niki tamune Allah. Apa ada tamu datang tanpa minta kopi? Apa ada tamu datang tanpa disambut, tanpa dijamin? Betul-betul pagi minimal kopi kalian tanya, cuma terlihat poso pagi di ngapunten selama ini nggak ada kopinya. Itu manusia. Bagaimana Allah dengan sifat Rahman, sifat Rahimnya, sifat Ghafurnya, selalu menerima dan selalu mengampunkan. Maka oleh sebab itu, kalau sudah datang malam-malam ganjil, jangan kalau bisa ambil target 2/3 malam untuk ibadah, 2/3 malam. Terus satu malam itu 12 jam, jangan bagi 3, jangan ambil 2/3-nya. Itu diantara sistem yang tengah-tengah, yang sedang. Apalagi ini jenengan saged, jenengan full malamnya untuk ibadah, full malamnya dengan isi aneka ragam bentuk. Sholat sudah, tasbih sudah, tarawih sudah, witir di dalam rumah sudah, nengok-nengok ke masjid, nengok itu sudah menempati ibadah. Ya, ketika itu menempati, walaupun jenengan boten dikir, boten duduk duduk manis. Oke, sampingnya ada masjid, adanya dibuka 24 jam. Atau mungkin ada masjid yang terbuka, masya Allah, jenengan manfaatkan, karena itu kebiasaan Rasulullah. Kana ya'takif fil ashril awakhir ma la ya'takif fil ghairihi. Kebiasaan Kanjeng Nabi itu kalau sudah datang 10 terakhir niku i'tikaf ditambahi. Tapi zaman sekarang mulai ditambahi waktunya. Pasar tambah ramai. Ini mungkin sudah perubahan. Tapi kalau zaman dahulu buatan, kalau sudah 10 terakhir niku masjidnya tambah makmur, tambah berkah. Makanya jangan manfaatkan, ada program sholat malam, ada program sholat tasbih, jadi nambah ketaatan, karena memang malam-malam Lailatul Qadar insyaallah akan datang pada 10 terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil, wabil khusus malam ini tolong jangan lebih diperhatikan, karena malam ganjil bertepatan di malam Jumat. Malam Jumat ini adalah malam yang istimewa. Bahkan dalam suatu riwayat, doa setiap malam itu mungkin dikabulkan, mungkin tidak, kecuali satu malam. Ini menika Lailatul Jumat mesti dikabulkan. Kalau lagi malam, tiap malam dengan doa, malam Sabtu, malam Ahad, doa. Itu yuhtamal istijabatuh. Tamal la tustajab, mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi kalau sudah malam Jumat lagi diterima oleh Allah. Khamsul layalin la yurad fihi ad-du'a. 5 malam tidak pernah ditolak. Di antaranya malam adalah malam Jumat. Bagaimana kalau malam itu pas berada di bulan Ramadan? Bagaimana kalau pas malam itu berada di malam ganjil? Jadi datangnya Lailatul Qadar itu lebih dimungkinkan, daripada malam-malam selain malam 10 terakhir dan selain malam 10 terakhir yang berada di selain malam-malam ganjil. Semoga kalau kalian panjenengan termasuk orang yang diundang oleh Allah. Sebab nunggu undangan. Nek boten diundang gak bisa berangkat. Ini mungkin walaupun suara ini terdengar, suara di mana-mana, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Nek diundang berangkat, nek boten diundang jenengan aja ke arah berangkat.
Ini apa ini? Walaupun jenengan share, jenengan share 1, 2, 3, 4, 5 berapa kali share? Dan jenengan boten diundang, boten anak sakit berangkat terus sedanten iki kaulane Allah khususnya di malam-malam. Namun ini 10 terakhir walaupun sofnya sudah mulai maju dengan tetap istiqomah. Ini merupakan salah satu rezeki akhirat, dan rezeki akhirat itu harus melalui undangan. Syahrul yazdad fihi rizqul mu'min, rezekinya orang mukmin di bulan Ramadan ini ditambahi, dilipat gandakan oleh Allah. Rezeki apa yang dimaksud di bulan Ramadan? Apakah larisnya gorengan, larisnya sirup, apa Pak? Itu nggak berurusan dengan Ramadan. Tapi kalau yang dimaksud Ramadan adalah tambah tenang kita i'tikaf, tambah tenang kita baca Al-Quran, tambah senang kita tiap malam melakukan sholat tarawih. Oleh sebab itu sekali lagi malam ini tolong lebih diperhatikan, karena malam Jumat bertepatan malam yang namanya malam ganjil. Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini. Ya Rafiq, kita tutup nih. Alhamdulillah, karena sebatas istirahat, sebatas istirahat. Insya Allah semoga diberkahi oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Kita doakan para alim ulama kita, tokoh-tokoh kita, para seluruh jajaran takmir masjid mushola dan jenengan semuanya beserta keluarga. Mudah-mudahan Ramadannya diterima oleh Allah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan, sallimna min Ramadan, sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Terkait tentang pertanyaan kemarin mengenai masalah emas yang digadaikan tetap kena zakat, karena itu posisi emas masih milik Anda. Jadi barang yang digadaikan itu masih milik orang yang menggadaikan barang. Jangankan cuma 4 gram, semuanya 84 gram kalau dititipkan, sampai 1 tahun tetap kena zakat, dengan status dia berhak mengeluarkan zakat. Kalau misalnya utangnya melebihi daripada apa yang sudah dititipkan, dia punya utangnya melebihi daripada 84 gram, diperinci sebagai berikut. Utangnya harus dibayar seketika atau bisa ditunda pembayarannya. Kalau seandainya harus dibayar saat itu, berarti statusnya Anda tidak kewajiban mengeluarkan zakat, karena itu milik yang punya. Tapi kalau bisa ditunda bulan, 2 bulan, 3 bulan seandainya, maka statusnya sekarang Anda punya pilihan, jenengan bayar lagi atau jenengan kasih zakat, milih putih. Dan jenengan bayar lagi mungkin karena kan pembayaran ditunda, nanti jenengan saat ini milik jenengan kena zakat. Dan jenengan pengen lepas zakat, jenengan bayar lagi, berarti statusnya jenengan betul berhak mengeluarkan zakat. Itu perinciannya seperti itu. Jadi barang yang digadaikan itu tetap milik orang yang menggadaikan barang. Kalau sudah sampai 1 haul, emas tersebut wajib mengeluarkan, terkena untuk mengeluarkan zakat. Zakatul fitr. Kalau tutup ini berarti penutupan sampai jam berapa nih? Jemaah takdir sesuai dengan waktu, insyaallah. Yang penting berkah. Walaupun singkat tapi berkahnya meningkat. Singkat tapi berkahnya meningkat. Pada sampai jam 9 monggo sambil lihat ya berkah. Insyaallah tambah berkah. Zakat fitr
zakat fitrah. Ya. Ini kelihatan sepele, tapi tolong diperhatikan, karena ini ada kaitannya dengan puasa. Oke, sebelum saya lanjutkan hukum-hukumnya, guru-guru saya itu pernah cerita, dan dalam kitab pun juga ada ulama besar, alim soleh, mimpi, dalam mimpinya itu ternyata puasanya gantung. Namanya orang alim kan soleh, dikasih kelebihan sama Allah. Dan banyak sekali cerita-cerita semacam ini. Jadi selain Quran pedoman kita, hadis pedoman kita, ulama pun juga pedoman kita. Di antaranya banyak sekali cerita-cerita dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang apa? Tentang cerita meyakinkan bahwa hadis itu benar, Quran itu benar. Ini orang soleh puasanya gantung, nggak bisa naik. Bangun tidur, lalu kemudian beliau introspeksi, kelihatannya aku puasa ini sesuai dengan syariat, dan aku sudah mengeluarkan zakat. Tak ceki sing ngewehno zakat ini sumpah, sebab zakatnya tidak diberikan secara langsung, disertasikan kepada khatibnya untuk diserahkan, atau anaknya untuk diserahkan kepada mustahil yang berhak. Dipanggil fulan, nggih, napa niku Syekh, nggih, Imam, nggih, Ustaz, zakat tadi milikku kau serahkan kepada siapa? Kepada fulan. Iku sugih, itu orang kaya. Ternyata yang dikasihkan orang berarti benar zakat, belum zakat fitrah. Oke, orang kaya bukan termasuk 8 asnaf. Udah gimana? Ayo dikeluarkan lagi. Orang kalau ditarik lagi bukan dikeluarkan. Atau mungkin ditarik, bukan bapak salah alamat, boleh saja. Ternyata dalam mimpinya itu puasanya gantung. Itu karena memang sudah zakat fitrah dikeluarkan, cuma melalui khatibnya ini salah alamat. Ternyata yang dikasihkan bukan satu di antara 8 asnaf. Yang itu Pak, akhir zakat. Makanya setiap kali ibadah taat itu kita jangan fokus aku wis taat. Koreksi, taat itu menimbulkan perkembangan buatan. Kalau kita sudah ibadah, jangan kita berhenti di situ. Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah zakat. Hasilnya sebelum di akhirat di dunia ini sudah kelihatan. Yang tahu gitu jenengan kalian yang melakukan, bukan tetangganya, bukan orang lain. Sering-sering kan kita diingatkan itu, la'allakum tattaqun, kalian pasti akan meningkat takwanya. Inna sholata tanha 'anil fahsya, sholatmu pasti akan mencegah kemaksiatan yang pernah kamu lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh itu maka izinkan Al-Fakir untuk menerangkan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kita ulangi lagi, walaupun 3 kilo, tapi kalau salah sasaran, nasib puasa kita gantung. Apalagi yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ingat, jangan sampai suudzon dengan panitia. Jangan sampai punya suudzon dengan panitia. Kita nyerahkan ke masjid ini sudah mewakilkan kepada beliau. Udah, nggak perlu dikasih CCTV. Udah bismillah, sudah syariatnya selesai. Oke, paham nggih? Oke. Jadi kita doakan mudah-mudahan para panitia zakat secara umum, khususnya para amil zakat, mudah-mudahan dikasih kekuatan sama Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah sifat
mengeluarkan zakat fitrah itu ketika dia mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Sebagian dong, walaupun Ramadan tidak full. Sebagian Syawal walaupun dia tidak mendapati sampai akhir Syawal. Kalau contoh lagi, ada orang nih nikahnya malam Syawal, nikahnya malam Syawal. Jenengan kok jenengan sih bukan jenengan aku dan ibu bukan jenengan. Orang itu mereka salah paham. Orang itu ada jenengan waduh tidak mesti jenengan. Orang itu wajibkah mengeluarkan zakat fitrah istri? Betul. Karena status istri tidak mendapati Ramadan. Berarti betul. Anak dilahirkan kapan? Lahirnya malam Syawal. Malam apa? Syawal. Wajibkah bapak mengeluarkan zakat fitrah? Betul. Karena tidak mendapati. Dari ibu hamil ngomong lahirnya cuma Ramadan ya. Jadi harus sebagian Ramadan dapat sebagian Syawal. Ada orang puasa atau mungkin Ramadan dijalani pas meninggal malam Syawal, wajib zakat? Wajib, karena mendapati sebagian Ramadan, mendapati sebagian itu wajib mengeluarkan. Waktu wajib dia mengeluarkan. Kalau sekarang dia kalau sekarang jenengan ini tidak kena hukum wajib karena belum masuk sebagian Syawal. Terus bagaimana zakat-zakat yang dikeluarkan? Kadang-kadang di awal Ramadan sudah zakat fitrah masuk hukum, itu hukum yang kedua, namanya waktu boleh mengeluarkan zakat. Waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dimulai dari awal Ramadan walaupun malam Syawal belum tiba. Ini keistimewaan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah wajib itu syaratnya sebagian Ramadan dia dapat, sebagian Syawal dia dapat. Boleh dikeluarkan walaupun dapat baru sebagian Ramadan. Sudah bisa. Ternyata karena umur aja ternyata meninggal dunia. Jadi statusnya dia tidak kena hukum zakat fitrah karena meninggalnya sebelum Syawal. Paham ya? Nah, itu. Dan terus hukumnya boleh saja. Dengan zakat fitrah malam ini, hari ini, esok, kemarin sampai di awal Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan. Paham ya? Terus kemudian waktu sunnah atau waktu yang paling afdal, walaupun agak sulit juga, tapi ini waktu yang paling afdal. Selesai sholat subuh sebelum sholat Id. Jangan sakit, tapi jangan memasrahkan kepada para panitia. Kok tono badan tidak bisa? Sibuk kita ini, Panggil itu waktu yang paling afdal. Hanya jenengan sudah ada target, sudah ada orang-orang tertentu yang jenengan ketahui, orang-orang yang berhak dimonggo dan jenengan piyambak berarti menyalurkan cari waktu yang paling afdal. Sebelumnya boleh-boleh juga, tapi waktunya bukan afdal. Oleh sebab itu ulama mengatakan perbedaan sholat Idul Fitri dengan Idul Adha, kalau Idul Fitri agak diundur, jadi 2 kali lipatnya waktu Idul Adha. Paham ya? Tujuannya apa? Supaya waktunya agak panjang. Jadi jaga-jaga orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau Idul Adha segera dikerjakan karena fakir miskin nunggu daging kurban. Nah, itu
dipengaruhi untuk imsak. Imsak itu menahan makan dan minum setelah fajar. Terus jangan minum kopi, apalagi sarapan, jangan. Oke, dianjurkan imsak, betul poso, tapi imsaknya ini sunnah. Tidak makan, tidak minum sampai nanti setelah itu. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan khotib tidak tua-tua. Keliru. Ini Idul Adha. Niki Idul Adha. Tapi subhanallah zaman itu saya salah tapi gak mau nyalakin. Salah ke mbak, kita mau ngomong. Ditegur itu nama Idul Adha. Ini disunahkan untuk imsak. Kenapa disunahkan imsak? Karena sebelumnya nggak ada puasa wajib. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri justru disunahkan untuk ngopi dulu. Ngopi dulu. Terima kasih, masya Allah. Mudah-mudahan kita tambah mendapatkan ilmu, tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Akses ta'lim ini tinggal hari ini untuk disunat diri, berarti semoga langkah-langkah panjenengan dikabulkan. Per tahun ibadah satu tahun, dan kesempatan ini tinggal 10 hari. Setelah itu berubah seperti semula. Begitu cepat Ramadan. Dan hari ini insya Allah sudah 20 juta yang masuk surga. 20 juta. Nanti hari-hari berikutnya sampai terakhir sesuai dengan pilihan hari, 29 juta atau 30 juta. Apakah kita sudah masuk atau belum? Mudah-mudahan sudah masuk. Jangan lihat perkembangan jenengan tiap malam, tambah semangat ramai, tambah semangat Quran, tambah semangat ibadah, tambah semangat dari alamat. Insya Allah sudah masuk. Kalau masih belum, intervensi diri. Mumpung masih ada jatah malam-malam, ayo kita perbaiki ibadah kita secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Waktu makruh zakat fitrah dikeluarkan setelah itu. Ini kadang-kadang ada orang salah paham, cepet kok gak bisa zakat fitrah. Zakat fitrah itu tetap tanggungan panjenengan, walaupun 5 bulan tetap zakat fitrah. Ada orang ketiduran, masya Allah, malamnya bergandang takbiran, bangun-bangun jam 8, itu sudah selesai. Zakatnya dia nasibnya. Kalau tidak dikeluarkan, puasanya bagaimana nasibnya? Berarti tetap boleh, cuma makruh. Kenapa makruh itu? Kalau bisa dihindari. Kalau ternyata udur ketiduran, atau udur toko semuanya tutup, atau orang sakit lagi melenceng, nggak bisa, sudah berarti udur. Kalau sudah udur nggak masuk waktu makruh. Jadi masuk waktu makruh kalau dia bisa untuk mengeluarkan, ternyata dia menunda tanpa ada udur. Dosa? Tidak dosa, cuma hukumnya makruh, meninggalkan yang lebih afdal. Yang terakhir, waktu haram, tapi tetap harus dikeluarkan karena itu haknya fakir. Disinilah bahayanya zakat nih Pak. Ini kita memiliki bahaya zakat. Lebih bahaya zakat ini. Ada orang punya beras tontonan, apa? Tontonan. Pas waktu Idul Fitri tiba, dia nggak mau mengeluarkan zakat. Haram makan beras tontonan itu, hukumnya haram. Padahal
zakat fitrah itu cuma 3 kilo. Kenapa kok haram? Karena per biji, per butir itu milik hanya fakir umat apa? Ini lebih zakat fitrah, ini lebih zakat mal. Berarti kalau ada orang kewajiban zakat mal sekian ternyata zakatnya tidak sesuai, berarti selama ini dia memakan harta fakir miskin. Makanya kadang-kadang orang sugih, gak barokah. Kok cek berhati kan satu sugih mesti berhati luar biasa. Tapi kayak nonton bal-balan oke. Kita duit akeh tapi bukan barokah. Kenapa nggak barokah? Masih ada fakir miskin dalam harta tersebut. Mungkin ulama itu mau terdakwa sebelum dipisahkan, berarti fakir miskin berhak untuk mendapati harta atau apa itu beras yang kita miliki, kecuali kalau sudah disisihkan punya sekian ton disisihkan 3 kilo ini untuk fakir miskin, sudah sisanya jenengan makan, tidak ada masalah. Apalagi kalau sudah dikeluarkan, ini belum dikeluarkan tapi sudah disisihkan, betul-betul masalah. Bahayanya kan belum disisihkan. Dan bahaya lagi, maaf, zakatnya tidak sesuai dengan pendapatan yang keuangan sampai dan zakat atau zakat umum. Kenapa nih bukan 2,5%? Itu untuk berapa juta kita? Ya, kalau satunya berapa Pak? 25 juta. 25 juta. Wah, dan seterusnya. Dan terakhir, waktu haram mengeluarkan zakat fitrah, tapi tetap dikeluarkan hari yang kedua setelah itu. Hari yang kedua. Jadi itu cuma 1 hari Bapak Ibu, kecuali Jawa itu sampai seterusnya itu. Makanya hari kedua sudah boleh puasa, namanya puasa 6 hari. 6 hari di bulan Syawal. Kalau seseorang bisa berpuasa maka seperti ibadah 1 tahun. Di sebagian daerah Gresik diamalkan, di daerah Putih. Jadi idnya setelah 6 hari. Di daerah Hadramaut, tadi itu ada Ramadan kecil, namanya Ramadan makmur kados Ramadan kecil. Jadi kami kalau di sana itu ya Allah itu cuma 1 hari. Di Indonesia sebulan itu mereka cuma 1 hari. Dan jenengan kalau seandainya bisa mengamalkan monggo, tapi lihat situasi dan kondisi kedatangan tamu aku bos ini kalau saya jenengan bisa menggoda dan jenengan bisa puasa tanpa sepengetahuan tamu. Ini lebih utama lagi. Tetap dibuka rumahnya, monggo yang ada tamu silakan, tapi jenengan tetap mau. Ya jenengan depannya kayak orang sirup tapi berhenti. Boleh juga pas ada niatan puasa, subhanallah ada tamu, hormati tamu melok buko. Sudah dapat pahalanya. Dan puasa 6 hari ini kalau potong seperti pembahasannya boleh digabung Senin Kemis Amsal. Bagi yang punya kotor ibu-ibu dimasukkan juga kotor sekaligus Senin sekaligus Kemis sekaligus diniati puasa kok. Puasa 6 Syawal sakit dan terus dipisah niku sakit. Walaupun afdalnya secara berurutan, dan ini sangat manfaat bagi ibu-ibu yang mengalami udzur, mungkin menyusui atau mungkin ibu hamil atau mungkin ibu-ibu yang memiliki udzur tertentu bisa, atau bapak-bapak mungkin yang punya udzur tertentu bisa. Waktu haram tadi diakhirkan sampai selesai hari ini, berarti jatuhnya hari yang kedua, dengan catatan tidak ada udzur. Berarti kalau nggak ada udzur tetap dikeluarkan dan ada dosa. Karena nggak ada udzur. Kenapa dosa? Karena jatuh waktu haram. Tapi kalau ada udzur, jatuh zakat fitrah qadha dan tidak ada dosa. Itu hal-hal yang berkaitan tentang
Ibrahim tapi bukan kena dosa. Itu kalau jatuhnya yang namanya betul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tambah sedikit, kita buka tanya jawabnya. Mohon diperhatikan kadar yang harus kita keluarkan berapa Pak? 2,7,8 3 kilo. Ya, 4 mut senilai dengan 1 sok senilai 4 mut kurang lebih 2,75 kilo. Kita ambil 3 kilo itu yang wajib untuk dikeluarkan. Yang mau gantung silakan. Dan itu yang pas dengan hadisnya. Tapi jangan dikai gantung beras kayak putih. Berarti beras dalilnya dikiaskan. Gak ada dalil. Dalilnya pakai dalil kias. Ini penting. Kalau kita percaya berarti semuanya dalil yang paling kias kita harus percaya. Ada ketika dia yang lahat dalilnya kias. Dikiaskan ketika bayi baru lahir, dikiaskan. Berarti ada dalilnya. Hadisnya enggak hadis, cuma dalil kias. Kita harus terima sebagaimana kita menerima zakat fitrah menggunakan beras, enggak ada dalilnya. Dalilnya adalah dikiaskan karena bahan penguatan rakyat Indonesia itu pakai beras, bukan pakai gandum. Tapi kalau mau zakat gandum ya cukup, apalagi gandum itu sesuai dengan nas. Tapi kalau beras kan zaman dahulu tidak ada. Bahkan kami dulu mondok itu makan roti, tidak ada beras. Sekarang sudah ada banyak beras di sana. Sekedar cerita, guru saya, kakaknya Habib Umar itu pernah ngomong waktu kita belajar, orang Hadramaut sekarang ini banyak anak-anak kecil. Itu barokah beras kok Indonesia mana? Barokah beras impor. Dulu sebelum beras masuk itu perkembangan orang hamil itu terbatas, tapi setelah beras itu masuk, masya Allah, koma hamil beras. Tujuan itu harus kamu cuma guyon. Kesannya si ngantuk, bukan ngantuk. Oke, tolong diperhatikan. Masalah penting. Zakat fitrah bagi anak. Anak sudah balik belum? Kalau belum, monggo jangan niati. Karena sudah termasuk jenengan nafakoi. Tapi kalau anak yang sudah balik, tolong diperhatikan, minta izin dulu kepada anak. Nah, Bapak mau mengeluarkan zakat fitrah untuk kamu, izini, gimana diizini. Tapi kalau langsung, betul salah. Karena anak yang sudah balik punya hak untuk ibadah secara sendiri. Ini bukan itu ya. Oke. Terus kalau jenengan dari anak, tolong diperhatikan, sudah balik belum? Kalau belum, dia tidak punya keahlian untuk ibadah, maka niatnya jenengan sebagai seorang ayah, aku keluarkan zakat fitrah untukku, satu untuk anakku, untuk istri, monggo. Tapi kalau sudah anak yang balik, harus minta izin terlebih dahulu. Karena anak yang balik sudah punya keahlian untuk niat, sudah punya untuk ibadah tersendiri, maka harus minta izin. Kalau sudah dapat izin, maka udah monggo dikeluarkan. Tapi kalau seandainya tidak dapat izin, nggak boleh orang tua. Zakat fitrahnya tidak sah. Adapun istri nggak perlu pakai izin Pak, itu tanggungan dengan anak yang belum balik juga tidak. Walaupun itu berasal dari panjenengan.
walaupun itu berasal dari panjenengan, jadi harus minta izin terlebih dahulu. Kalau kita ini mendekati cukup, bila wonten pertanyaan, dia umai kalau saja yang sampai jam 9, berarti tinggal 3 jam. Dapat ini, monggo. Ada tinggi. Ayo, saya sekali. Kalau setiap hari silahkan. Bismillah, monggo. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Ustaz, mau saya tanyakan satu, dalam realita kehidupan orang melakukan usaha di Indonesia itu ada yang namanya hutang piutang. Tapi saya melakukan masalah gede. Bagaimana kalau uang kita diutang orang, dipinjam, orangnya mati mendadak. Mereka juga banyak, ya kalau yang normatif sekian ratus juta. Nah, itu apa sampai hari ini belum bayar? Karena satu masih ada, dua. Itu wajibkah mengeluarkan zakat? Yang kedua, kalau kita punya anak sudah balik, tadi yang harus izin. Sedangkan sebelumnya kita belum punya pengetahuan ini melaksanakan, tidak izin langsung secara hal itu di jalan normatif otomatis langsung dizakati fitrah. Itu bagaimana benar Pak Dima'fu atau harus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Gadri. Semoga ilmu kita melalui pertanyaan beliau dan pertanyaan yang sudah kita jawab diberkahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Yang pertama terkait mengenai masalah uang yang ada pada orang lain. Kemarin kita bahas masalah zakat emas dan perak. Mata uang sekarang itu juga senilai dengan emas dan perak, senilai. Jadi kalau seandainya ada orang punya uang utuh selama 1 tahun senilai nisabnya emas perak 84, berarti kena zakat karena diserupakan mata uang senilai emas dan perak. Yang kedua, yang tidak kita miliki, yang tidak berada pada tangan kita tapi di tangan orang lain, tetap kapan dikeluarkan? Kalau sudah dibayar, karena uangnya belum ada. Kalau sudah sampai kepada kita, maka kita dikeluarkan, berarti jatuhnya kotor karena uangnya belum hadir, ya, uangnya belum hadir.
tiang-tiang suka ini udah potong wayang nanti lagi bang. Wayang tak bisa kan ini nonton mau, makanya harus betul-betul kita perhatikan. Terus kenanya ini gue suka atau bukan suka? Suka dan ngerti, suka dan tahu ilmu agama. Pernah di ayat disebutkan Rasul sedang duduk di Masjid Haram, lalu mengatakan Rasul celaka. Salah sahabat yang bersahabat, sinten ya Rasulullah, sinten wong suge, napa? Wong suge, orang-orang kaya menimbun uangnya, menimbun wayai zakat, betul ketake. Akhsarun rugi, celaka. Makanya ilmu lah yang akan mendorong kita, mempermudah kita untuk merawat harta kita. Semoga harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Terus semua milik kita, apalagi yang dalam lingkaran uang dagang, tetap kena zakat. Nah, apakah dikeluarkan? Tinggal dulu datang apa enggak, sampai apa enggak. Kalau belum, ya belum. Berarti jangan harus nyampetin, napa nyampetin. Nah, nek boten pengen repot, diikhlasake wajib, napa? Hebat nih gue jadi cukup repot, aku sih tak ikhlas apa, gak usah dibang. Masya Allah, wonten tiang ini berarti satu. Yang kedua, sudah terlanjur wis kadung baru tahu. Insya Allah diterima oleh Allah. Karena kondisi tidak tahu. Cuma jangan diulangi lagi. Karena definisi tidak tahu, ulang-ulangi. Definisi tidak tahu itu contohnya cuma dua. Orang mu'alaf baru masuk Islam. Tapi jangan sebut tiap orang yang dulu kafir kemudian Islam namanya mu'alaf terus sampai udah tua mu'alaf buat tempat terus selesai. Kita agama kita apa? Nampak mu'alaf. Tujuannya apa sih mu'alaf itu? Nah, kita kasih zakat supaya dia cinta dengan Islam. Lawis dari ustaz, dari kiai haji dan adanya masuk Islam mu'alaf berapa? Paham ya? Nah itu satu orang mu'alaf, kondisi orang mu'alaf baru masuk Islam kemudian sholatnya ada dulu dimaafkan karena baru mu'alaf. Tapi kalau orang sudah setiap tahun, masya Allah ngaji kemudian saya masuk mu'alaf, Anda sudah tahu ngaji bolak-balik. Yang kedua, jauh dari lingkungan agama, jauh dari kiai, jauh dari ustaz, jauh dari pengajian, mungkin di tengah-tengah hutan. Nah, itu namanya tidak tahu yang disifati udur. Selain itu, tolong definisinya boten masuk kategori tidak tahu. Oleh sebab itu, Imam Ghazali ngaturake, ojo ibadah, jangan ibadah. Saya mau Tuhan, jangan. Saya mau tahajud, jangan. Saya mau puasa Senin jangan. Kok jangan? Ngaji Yosef. Walau ngaji lama, minimal tanya doa itu bagaimana, tahajud itu bagaimana, puasa itu bagaimana. Sebab kalau kita tidak tahu, khawatir mungkin khawatir nanti salahnya lebih banyak daripada tidak. Jadi insya Allah tetap diterima oleh Allah. Tapi jenengan lebih hati-hati lagi, jenengan keluarkan lagi zakatnya. Jadi yang biasanya tahun ini kita 3 kilo, berarti tahun ini 6 kilo. Apa 6 kilo, 3 kilo kayak untuk ibu ternyata 20 tahun dia tinggal mengalihkan kita 3 kali lebih. Tapi insya Allah yang sudah keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu
ingin hati-hati lebih mantap dengan fikih Syafi'i, dengan monggo dengan perbaiki lagi zakat ternak. Wallahu a'lam. Monggo lagi. Oke. Oke, siap. Sampai jam 9. Kelapan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mengeluarkan zakat lebih awal. Kita tetap sasaran, tepat sasaran begitu. Tapi di terakhir penghujung puasa itu orang itu mendadak kaya. Sah apa tidak zakat itu? Anak-anak lebih kaya daripada yang memasang zakat. Yang kedua, diterangkan bahwa kita sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah dengan imam, dan witir berjamaah dengan imam sama dengan ibadah semalam suntuk. Sedangkan banyak sekali kita lihat orang-orang itu dia waktu tarawih berjamaah, tapi waktu witir dia tidak witir. Alasannya dia nanti malam mau tahajud sholat malam supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu turunnya itu kan ada waktu. Berarti dia ada waktu tidak ibadah. Mana yang lebih waktu? Yang pertama, terima kasih Ustaz Abdullah atas pertanyaannya. Sampai jam kita ini. Panuan ini ibu-ibu jam kita. Kemudian benar-benar kopi ini ya, oke. Jadi kita lanjut dulu nih. La ilaha illallah. Zakat itu mestinya ketika pas waktu mengeluarkan zakat, menurut mestinya kapan? Ketika pas waktu dia wajib zakat. Ternyata ada orang ini dia zakatnya didahulukan, padahal waktunya belum. Namanya zakat mu'ajjalah, zakat yang didahulukan. Tolong diperhatikan satu syaratnya. Sampai hari hadiah zakat, yang zakat harus termasuk orang yang kewajiban zakat, termasuk orang kaya. Semisal awal Ramadan kita keluarkan zakat fitrah, ternyata sampai hari H ternyata jatuh bangkrut sehingga dia termasuk fakir miskin, berarti statusnya dia tidak kena hukum zakat. Yang kedua, yang dikasih tidak, maksud tidak boleh, tidak boleh kaya. Yang dikasih bahasanya yang dikasih jangan sampai kaya, maksudnya apa? Yang dikasih sampai hari H betul-betul masuk satu di antara 8 golongan. Artinya kalau mau ingin jadi kaya setelah selesai zakat saya sama tadi. Yang kedua, yang ketiga, kalau dia kaya, lihat dulu kayanya dari hasil zakat atau bukan. Kalau kayanya dari hasil zakat, bukan masalah. Tapi kalau kayanya tiba-tiba mungkin dapat warisan atau mungkin dapat orang hibah banyak atau mungkin dapat, nah itu zakatnya bukan sah. Terakhir, ketika zakat tidak sah, boleh nggak kita menarik kembali? Apunten Bapak, ternyata jenengan wis muge di zakat dulu. Dilihat dulu, ketika jenengan itu mengeluarkan, Bapak maaf ya, tolong dicatat, ini zakatnya sebenarnya belum waktunya, cuma saya dahulukan. Ngomongin jenengan ini suke dibalik Bapak, itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada omongan seperti itu, jatuh sodako, tidak jatuh zakat dari jenengan. Nah, paham ya? Nah, itu syarat dan
kembali kepada zakat yang dicicil tiap bulan. Bagi para pegawai biasanya kan digaji ada persenannya. Oke, ini sakit. Betul sendiri sakit atau betul? Apa harus seperti itu? Otomatis. Kalau memang otomatis, jangan kembali sampai hari zakat, jangan termasuk orang yang berhak zakat atau betul. Khawatir nanti dia lihat ternyata aku butuh zakat. Berarti yang 2,5% selama ini itu uangnya kondisi apa, Pak? Uang jenengan betul berhak zakat. Kenapa saya ditarik kembali? Dan tapi pula berarti kalau kita mendahulukan zakat, berarti kalau kita mendahulukan zakat belum hari zakat, itu berarti tak beriku. Sebab urusan rezeki itu urusannya Allah. Tiba-tiba di akhir hari mau zakat ternyata aku nggak sampai senilai 84 emas. Oh berarti aku nggak wajib zakat. Ya, terus kamu setiap bulan kalau diceklok, bismillah, hari itu yang sudah, oh ya alhamdulillah. Tapi kalau hukum fikih kan buatan statusnya jadi kena zakat, tidak mungkin. Terus kemudian kembali lagi yang sudah kita keluarkan itu sampai kepada orang yang memang dia berhak menerima zakat sampai hari H. Wallahu a'lam alaih. Maka oleh sebab itu kalau mau seandainya lebih meyakinkan, meyakinkan kalau zakat pas harinya, pas harinya tanpa juga merendahkan bagi orang yang mau menyicil namanya zakat. Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam hadis disampaikan itu isyaratnya dengan subuhnya itu yang senilai ibadah satu malam subuh, isya dan subuhnya. Kalau tarawihnya itu menurut mayoritas ulama ahli syarah hadis itu mengatakan tarawihnya itu masuk dalam hadis qoma, man shoma ramadhana wa qoma. Qoma cukup ibadah, seperti Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan itu tarawihnya. Jadi nekoten dia Ramadan tiba malamnya kok enggak tarawih, berarti cuma sholat tok, komane boten masuk. Tapi ini pendapat. Oke. Terus kembali lagi, mumpung bulan Ramadan jenengan diaturi nek witir saged to jamaah supados lebih sempurna ibadah kita. Maghrib jamaah, diantara itu isya jamaah, tarawih jamaah, witir jamaah, subuh jamaah. Itu lebih aman daripada jangan lakukan. Aku witir kok, oke, tidak ada masalah. Tapi kelebihan witir di Ramadan itu kan kelebihan di satu jamaah. Yang kedua bacaannya dikeraskan. Yang ketiga kalau madzhab Syafi'i itu kunut setelah separuh yang pertama. Dan selain itu di bulan Ramadan tidak boleh, tidak dianjurkan. Witir jamaah tidak dianjurkan, mengeraskan suara ketika sholat witir juga tidak dianjurkan. Kemudian apalagi doa kunut tidak dan mumpung dianjurkan ini berarti kalau kita amalkan insya Allah lebih dan lebih untuk menjemput namanya Lailatul Qadar. Paham ya? Tapi hadisnya itu isya dan subuh itu yang senilai semalam suntuk. Cuma lebih sempurna lagi tarawih dan witir dengan kerjakan secara bermatur jamaah pun dan maksud mau nambah witir monggo 4 rakaat paling 8 rakaat seperti yang pernah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar waktu tinggal 5 menit. Berarti sudah di situ. Untuk setengah malam, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
di tempat saya dekat masjid Ustaz, kira-kira 20 meter ada rumah membuka ada gerobak gitu menjual es dan mie goreng. Di situ banyak anak SMP yang tidak berpuasa. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya menegur yang jualan atau yang tidak berpuasa ini, Ustaz? Kalau saya diam saja, apa saya berdosa? Yang kedua, kita mengeluarkan zakat itu kan sesuai yang kita makan berasnya. Misalkan mereknya Raja Lele ya, tapi jenengan mau Raja Lele berarti jenengan memilih Raja Lele. mereknya air. Tapi panitia zakat penyalur ini juga menyediakan penjualan beras yang lebih murah harganya. Banyak orang yang membeli di situ tidak sesuai dengan yang kita makan gitu. Ada selisih harga gitu, lebih murah. Itu apa diperbolehkan. Yang ketiga ini Ustaz, di masjid itu mendata janda-janda sekitar marga sini, walaupun kaya dan mampu gitu. Itu apa yang diperbolehkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yang akan amin. Yang nomor 3 saya sama Bapak Azim. Yang pertama, ayo kita pikirkan bareng-bareng. Karena itu termasuk juga tugas kita bersama-sama. Gresik adalah kota santri, Gresik adalah kota wali, tapi pakai sistem yang singkat yang jenengan mampu datangi penjualnya. Pak, dengan jualan sampai sore ini dapat uang berapa? 100.000, terkasih 200, nggak usah jualan. Mulut bunga ini sangat kurang ya. Akhirnya kalau kita niru, kebetulan ngapain? Ketemu orang saya ngapik yang tadi, masya Allah. Itu sistem subhanallah merubah secara total. Nih bukan sakit, dengan datangi kepada yang berhak pantas untuk menuturi RT atau RW. Dan ketua KP sebelumnya dengan nasihati secara pribadi. Pak, saya udah makan, kasih nasihat pribadi, terangkan tentang agama. Ini efeknya, ini fadilahnya. Sebab dakwah itu ada dua, ada dakwah jamaiyah, artinya tadi ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu paling penting. Ketika jangan ada orang punya keluh kesah atau mungkin punya problem dalam agama, dengan datangi secara pribadi, ambil gue duit 1 juta, mesti diterima. Saya jamin diri. Cuma yang pertama itu yang paling kecil. Monggo jangan mampu lupa menyelamatkan dia lupa. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa menyalahkan juga, karena kemarin saya terus terang itu ngalamin yang baru. Punya anak sakit, istri saya lagi nyusui, di tengah jalan, buka boleh makanan tinggi gitu. Kadang-kadang butuh juga. Kenapa Bu? Butuh. Oh, tapi di alfa ada roti itu bisa juga. Jadi gini, monggo di dirembuk bareng-bareng. Bukan kembali kepada Pak Harimau, semuanya yang lihat tolong ngoten carane. Dikasih duit. Loh, kadang-kadang untungnya Pak cuma 50.000, tapi efek sampingan nanggung. Sehingga poso ya mau nih Pak. Apalagi gak usah poso kok, toh warung sebelah buka dulu, gitu. Nah,
dengan sakit berusaha, boten sakit tetap berusaha menyampaikan walaupun dengan cara tidak secara langsung. Kalau seandainya boten sakit dibuat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' bil fa'il biqal wis nusul Gusti nikilah kemampuan saya, tapi dicoba dulu, jangan dulu ya, karena orang itu kadang-kadang tidak tahu tentang hukum. Nah, kalau memang itu warung untuk orang udur, kenapa dikasih santet? Kalau warung-warung yang ada itu jaga sing udur, kenapa dikasih santet? Gak usah dikasih santet. Berarti kalau dikasih santet kan berarti kan menyembunyikan yang tidak puasa. Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan mengampuni dosa-dosa, dan Allah Ta'ala menurunkan rahmat sehingga semuanya insya Allah menuju kepada arah agama. Amin ya Rabbal. Yang kedua, secara sikap mau masalah beras. Jenengan kalian berikan transaksi kalian Allah. Jenengan badhe nyukani tegene tiang sing sae kalian jenengan sukani nopo? Sing paling sae ini betul-betul kecuali Allah. Sakit tuku beras yang paling wakil, paling api, seperti ceritanya Qabil dan Habil. Yang satu pokoknya korban, yang penting korban lah, walaupun layu-layu sayuran. Yang Habil golek wedhus sing paling ganteng. Sing paling sae, paling lemu, paling gede untuk Allah. Dan jangan sakit monggo, walaupun itu tidak jenis yang kita makan, karena memang bukan itu definisinya. Yang wajib kita keluarkan zakat fitrah sesuai dengan bahan makanan pokok orang fakir miskin, bukan makanan pokok kita. Jenis makanan pokok, berarti beras secara keseluruhan sah digunakan untuk zakat, walaupun cabai-cabai bandeng kalau ada, kayak ada cabai lele. Yang beras-beras yang ada di musola itu sudah sah, cuman ini ulang lagi, ayo kita meningkat menawan. Ya, saya tiap hari tiap tahun zakat, oke, tapi jenengan ada hubungan khusus dengan Allah, zakat jenengan tambahin dengan api. Oh, ternyata beras di masjid ternyata harga standar, jangan beli 3 kilo tambah 3, oh 6 kilo, Masya Allah, luar biasa. Pokoknya siapa yang mau menambahi akan ditambahi Allah. Man zada zadahullah. Sama juga di bulan malam seperti ini jenengan sakit sholatnya rontok, orang cepat jadi rontok suwe. Kornani rontok akeh, iktikaf rontok suwe, sedekah rontok akeh dalam menjemput malam-malam Lailatul Qadar. Ini yang kedua. Yang ketiga, canda. Mbak Boci delisi. Yang muda. Tuwek kakakmu. Di dalam ayat suci Al-Quran 8 asnaf, namun janda tidak masuk. Jelas sendiri. Kalau tulisannya innama shadaqatu li janda, yang masuk fakir miskin walaupun bukan janda oke, oh ganteng, Masya Allah. Yang ini udah menyembunyikan diri.
Kalau statusnya fakir miskin, bahkan ada masalah unik. Orang tua kita itu bisa kita kasih, anak kita pun juga bisa kita kasih kalau tidak pakai nama fakir miskin. Pakai nama fisabilillah, pakai nama mungkin pokoknya identitasnya bukan fakir. Kalau identitas fakir miskin kan wajib kita nafkah. Tapi kalau pakai identitas bukan fakir miskin, mungkin fisabilillah, mungkin ibnu sabil, mungkin gharib, monggo. Dan tolong dengan yang gede zakat mal diperhatikan masuk kepada keluarga daripada orang lain. Sebatas nyambung yang namanya silatur. Ada kakak, ada adik, ekonomi lemah masuk fakir zakat langsung gluk kasihkan, luwih saya. Dan yang kedua yang telah kita tutup, lebih kondisikan warga sekitar yang kurang mampu, jangan dikeluarkan di luar warga, karena itu yang lebih berhak dan yang lebih bermanfaat. Rabbana atina fid